Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video tip kali ini ya, video tip yang Om Bro buat pada malam hari ini, semoga nanti berkenan dan bermanfaat untuk sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Nah, ke topik pertanyaan ya, masih tentang seputar jejak hijau. Untuk pertanyaan sebagai berikut, Om Bro, apakah volume jejak hijau itu bisa dinaikkan? Nah, jawaban dari Om Bro seperti ini. Untuk volume ya, volume pada jejak hijau itu biasanya volume bawaan atau lahir dari individu burung itu sendiri. Jadi untuk volume itu untuk ditambah itu mustahil ya, mustahil bisa ditambah, tetapi kalau naikkan sedikit atau dijaga kualitas suaranya itu bisa ya. Jadi seperti yang sudah Om Bro sampaikan, untuk menaikkan volume jejak hijau atau menambah volume jejak hijau itu sangat mustahil ya, sangat mustahil, karena yang namanya volume itu asli bawaan atau lahirnya individu jejak hijau itu sendiri. Tetapi volume jejak hijau itu bisa dinaikkan sedikit atau diperjelas. Intinya diperjelas ya, sehingga jejak hijau itu kelihatan volumenya naik. Aslinya ya volumenya seperti itu. Volumenya 60 ya tetap 60, volumenya 70 ya tetap 70. Meskipun dinaikkan ke 100 ya tetap ya segitu. Yang bisa kita lakukan yaitu membuat jejak hijau itu volume jadi jelas, sehingga terlihat jejak hijau itu volumenya naik. Nah, dari ringkasan video tip ini ya, ringkasan video tip ini Om Bro akan memberikan sedikit masukan atau sedikit tips supaya volume itu terdengar jelas, lantang, dan seakan volume itu terkesan naik, padahal tetap sama ya. Intinya itu saat volume itu jelas, lantang, itu akan terlihat seperti volume itu naik, padahal memang volumenya seperti itu atau segitu. Nah, caranya seperti ini. Caranya kita tetap akan memakai trik alami atau trik di mana bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu bahan murni alami, yaitu caranya dengan cara set rawatan terbaik pada jejak hijau gitu ya. Jadi sekali lagi, jejak hijau itu bisa kita stabilkan suaranya, bisa kita nyaringkan suaranya sehingga seperti jejak hijau itu naik volumenya dengan cara perawatan yang stabil. Tentunya untuk perawatan yang stabil ini kita membutuhkan yang namanya EF pendukung serta buah-buah yang nantinya akan membantu kelancaran pencernaan burung itu sendiri ya. Jadi kita mulai pada set pertama, yaitu set rawatan terbaik supaya volume jejak hijau tetap nyaring atau terdengar seperti naik. Nah, seperti ini. Untuk rawatan seperti biasa ya, lakukanlah pola kebersihan, itu yang utama, karena yang namanya kebersihan itu pada burung itu sangatlah penting untuk menjaga kualitas suara supaya jejak hijau itu tidak mudah terserang penyakit, entah itu serak, entah itu pilek, dan yang lainnya. Itu ya. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan sangkar. Terus kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu pola rawatan rutin, artinya mandi jemur dan pengumbaran yang teratur. Untuk pola mandi jemur ya, sebaiknya jejak hijau itu kalau dijemur itu bisa setiap hari, bisa, yaitu pada pagi hari jam 7 sampai jam 8. Setelah itu kita masukkan ke rumah, kita berangkat kerja gitu ya. Dan untuk mandi bisa kita lakukan seminggu 2 atau 1 kali ya. Jadi memandikan jejak hijau tidak harus rutin setiap hari, tetapi bisa kita mandikan seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali, di mana kita ada banyak waktu untuk memandikan dan menjadwal
pola mandi cucak hijau itu sendiri. Ya, terus yang ketiga yaitu pola pemberian EF. Nah, pola pemberian EF inilah yang sangat berpengaruh besar ya, pengaruh besar pada cucak hijau Anda. Terkadang kita lalai memberikan EF yang nantinya akan membuat cucak hijau itu malah terkena radang atau infeksi di saluran pencernaan. Semisal kita memberikan jangkrik yang kakinya tidak kita buang terlebih dahulu, itu terkadang bisa menimbulkan infeksi pada tenggorokan. Terus yang kedua, kita memberikan jangkrik yang warna putih yang baru saja ganti bulu, itu juga sangat berisiko karena jangkrik yang sedang ganti bulu itu banyak sekali mengandung lemak. Beda kalau pada murai batu. Kalau murai batu kita kasih jangkrik yang warna putih itu bagus ya, istilahnya powernya dia akan bertambah dan spontan emosi dan birainya naik. Ini harap dicatat ya untuk sobat-sobat murai batu. Murai batu itu bisa kita naikkan emosi dan birainya secara sekejap dengan memberikan jangkrik yang berwarna putih. Itu dicatat ya untuk sobat-sobat murai batu. Mungkin bisa dicoba pada jangkrik yang baru ganti bulu dan berwarna putih, itu bagus untuk menaikkan emosi dan birahi murai batu secara cepat. Dan kita kembali ke tip yaitu ke seputar cucak hijau mania ya. Kita bahas kembali ke pola EF atau pemberian pakan. Terus yang ketiga yaitu cara memberikan EF tambahan yaitu berupa kroto ataupun ulat hongkong. Nah, di sini pemberian kroto itu juga sangat berisiko pada cucak hijau. Artinya kroto yang kita beli itu kita sebisa mungkin kita membeli kroto yang hasil songkrokan dari alam, atau kroto yang disongkrok itu memang kualitasnya lebih bagus daripada kroto yang sudah ada di kios-kios ya. Om Bro tidak menyebut kroto itu dari mana ya, tetapi Om Bro merekomendasikan kalau mencari kroto lebih baik kroto yang hasil songkrokan dan kroto itu masih baru. Nah, setelah pemberian kroto ya, sebaiknya kroto itu juga harus dibersihkan dari semut merahnya, terus dari sisa-sisa pakan angkrang itu sendiri kan ada. Di situ ada belalang, ada apa, nah itu kita bersihkan dan kita memberikan yang bersih saja pada burung kita. Nah, dengan kita menjaga kebersihan pola EF-nya itu, volume cucak hijau tetap akan nyaring. Dan yang selanjutnya yaitu pemberian ulat hongkong. Nah, untuk pemberian ulat hongkong ini sangat bagus untuk cucak hijau untuk memperjelas volume suara cucak hijau. Artinya yaitu untuk memberikan ulat hongkong ini sebaiknya kita berikan rutin setiap hari ya, setiap pagi hari kita berikan 1 ekor. Misalkan setelah jangkriknya itu 4, pagi 4, sore 4, pada pagi hari kasihlah 4 ekor jangkrik plus 1 tambahan ulat hongkong yang warna putih. Itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali untuk menjaga kualitas atau power suara dari cucak hijau. Itu peranan yang bagus dari ulat hongkong ya. Itu. Yang untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk ke step yang terakhir yaitu cara pemberian buah. Nah, cara pemberian buah ini juga sangat bagus dan sangat Om Bro rekomendasikan memberikan buah-buah yang asli natural atau matang secara alami. Misalkan kita membeli buah pisang, itu juga yang sekarang kita dapatkan yaitu hasil pemasakan buah itu kan secara singkat ya, kita yaitu menggunakan bahan untuk mempercepat buah itu masak. Nah, untuk menjaga supaya buah itu aman pada cucak hijau, sebelum kita kasihkan cucak hijau, lebih baik buah itu kita cuci ya, kita cuci kulitnya. Setelah bersih baru kita buka kulitnya dan kita kasihkan pada cucak hijau. Terus yang kedua yaitu pola pemberian buah. Kalau Anda terbiasa menyimpan buah itu dalam almari atau dalam kulkas, sebaiknya dinginkan dulu atau hilangkan dahulu embun-embun
yang ada pada kulkas itu. Biasanya kalau buah yang kita keluarkan dari kulkas itu kan masih ada embun ya, ada air dari kulkas. Nah, sebelum kita berikan pada cucak hijau, lebih baik embun itu hilang dahulu, atau kita bisa membersihkan atau mencuci, atau kalau kita tidak mau mencuci, kita bisa mengelapnya dengan kain sehingga buah itu sudah tidak berembun lagi dan baru siap untuk dikasihkan pada cucak hijau. Dan untuk poin selanjutnya masalah buah ya, sebaiknya untuk menjaga kualitas suara burung supaya powernya tetap ada, berikanlah buah secara prasmanan, artinya memberikan seminggu ya, seminggu 3 buah ya, 3 pakan buah yang berbeda. Senin, Selasa pisang ya, Rabu Kamis tomat, terus Jumat, Sabtu pakai apel atau yang lain. Nah, dengan kita sering-sering memberikan prasmanan buah, emosi dan birahi cucak hijau itu juga stabil, power kekuatan juga stabil, dan bulu-bulu pada cucak hijau itu juga stabil. Dan sebagai tambahan untuk yang terakhir ya, tambahan, sebaiknya sebelum cucak hijau itu kita lombakan, itu berikanlah terapi yang namanya umbaran, karena untuk terapi umbaran ini juga sangat penting untuk mengolah power supaya tetap terjaga, atau nantinya power itu terlihat nyaring atau jelas sehingga terlihat seperti naik. Nah, hanya itu ya dari beberapa masukan dan tips. Kuncinya untuk menjaga power cucak hijau itu kita memberikan rawatan yang terbaik, serta menjaga secara kontinu rawatan yang kita berikan itu tadi. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.